dalammu, sentosa dalammu, hanya Engkau ku ikuti sepanjang jalan hidupku. Sentosa dalammu, sentosa dalammu, hanya Engkau ku ikuti sepanjang jalan hidupku. Hanya Engkau ku ikuti sepanjang jalan hidupku. Baik, kami serahkan kepada Mbak. Ya, baik. Puji Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Bardosi. Ya, sekali lagi selamat pagi buat kita semuanya, saudara-saudaraku. Ya, selamat pagi. Salam sehat buat kita semua, saudaraku. Mari kita berdoa untuk kita sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tiada habis-habisnya ya Tuhan, kami bersyukur senantiasa dan terus bersyukur kepadamu Bapa dalam surga atas kemurahan hatimu ya Bapa yang mengaruniakan hidup yang sentosa kepada kami semuanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memperoleh segalanya yang kami perlukan. Untuk itu Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami rindu terus memuliakan nama-Mu ya Bapa, memuji-muji Engkau ya Tuhan, dan kami menyambut kebenaran firman-Mu untuk terus menguatkan iman kami dan terus memberikan kami hati yang selalu siap melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, puji Tuhan. Sekali lagi pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenanannya kepada kita semuanya. Kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah saat teduh kita lagi pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita sudah memasuki episode yang ke-194 dalam pembelajaran kita untuk kitab Galatia. Dan saat ini kita sudah memasuki pasal 5, Galatia pasal 5, saudara-saudaraku. Dan kita akan 1-2 hari ke depan kita akan membicarakan topik yang sangat penting sekali ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat khusus tentang kemerdekaan Kristen. Jadi itu judul di Galatia pasal 5 ya, di perikop yang pertama itu kemerdekaan Kristen. Jadi apa sebenarnya
yang dimaksud dengan kemerdekaan Kristen itu, atau kemerdekaan kita di dalam Kristus seperti apa. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami dengan baik, karena sesungguhnya inilah tujuan daripada Rasul Paulus untuk ketika dia menuliskan kitab Galatia ini kepada jemaat Galatia, supaya mereka kembali kepada kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi mereka dan bagi kita, yaitu bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan kita di dalam Kristus, dan juga disebut sebagai kemerdekaan Kristen. Ya, oleh karena Bapak Ibu Saudaraku, sudah beberapa kali disampaikan oleh Rasul Paulus dan kita juga sudah mendengarkan penjelasannya bahwa tujuan Rasul Paulus adalah untuk mengingatkan, bahkan menegur, mengoreksi jemaat Galatia ini, dan juga tentu kita mengambil pelajaran yang sangat berharga dari firman Tuhan ini, yaitu supaya jemaat Galatia, supaya jemaat kudusnya Tuhan tidak mengalami banyak kerugian ketika masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, oleh karena sudah disampaikan bahwa kita diberikan kemerdekaan oleh Kristus Yesus dari kuasa dosa dan kuasa maut. Itu ada di dalam rancangan Allah. Jadi ada tujuannya. Jadi Allah bukan menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa, kemudian supaya kita bisa menentukan sendiri jalan hidup kita, tetapi Allah mau supaya kita tetap di dalam rancangannya dan kita tetap konsisten, kita tetap menjaga ya komitmen kita seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Oleh karena ya apabila kita tidak menjaga komitmen kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, maka kita akan berhadapan dengan suatu kenyataan yang lain yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah, dan itu yang diperingatkan oleh Rasul Paulus supaya kita jangan kompromi dengan arus dunia yang akan membawa kerugian yang besar di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Jadi karena itu kita harus banyak belajar tentang kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita bisa berperan, supaya kita bisa benar-benar membawa diri kita, membawa hidup kita ini untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, ya, maka kita harus memahami ya apa konsekuensi dari ya kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Kristus itu dalam hubungan dengan sistem pelayanan kita yang baru kepada Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita telah diciptakan di dalam Kristus sebagai manusia baru, kita adalah ciptaan baru, maka ya sistem pelayanan kita kepada Tuhan pun adalah dengan cara yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya cara hidup yang baru sudah tiba dan sekarang kita sedang menjalankan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini adalah suatu perkara yang besar. Ya, sekali lagi ini adalah satu perkara yang besar di dalam kehidupan kita sebagai
orang kudusnya Tuhan, yaitu bagaimana kita mempergunakan kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus supaya sesuai dengan tujuan Allah, dan kita mengalami banyak berkat Tuhan, lebih banyak lagi dari apa yang sudah kita alami. Dan untuk itu kita terus belajar Bapak Ibu Saudaraku melalui Galatia pasal 5 ini khususnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ada 3 hal di mana kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus dengan kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Dia membebaskan kita dari 3 hal yang besar. Bapak Ibu Saudara, perkara yang besar, 3 hal kita dibebaskan dari kungkungan atau dari belenggu, yang mana itu adalah merupakan perhambaan yang sangat mematikan bagi banyak orang yang tidak hidup di dalam kemerdekaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka 3 hal itu sedang bekerja di dalam kehidupan manusia untuk membawa manusia yang tidak ada di dalam kemerdekaan Kristus ini, membawa mereka kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi firman Tuhan ini mengajar kita, Rasul Paulus mengajar kita semuanya supaya kita benar-benar dibebaskan. Ya, dibebaskan dari 3 hal perkara besar ini supaya kita bisa menjalani kehidupan kita, pelayanan kita yang benar-benar masuk akal, ya, atau pelayanan yang diperkenankan Tuhan, karena kita dipanggil untuk melayani, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itu sudah disampaikan di dalam Galatia pasalnya yang ke-4, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan Galatia pasalnya, ya, pasal 4, pasal 3 itu sudah disampaikan oleh Rasul Paulus, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita telah dipanggil untuk menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa, tapi jangan kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa, melainkan dikatakan layanilah seorang akan yang lain, satu dengan yang lain, ya, di dalam hidup dalam kasih Kristus. Jadi tujuan kita diselamatkan, tujuan kita dimerdekakan dari dosa adalah supaya kita mempunyai gairah, semangat untuk melayani sesama kita di dalam kasih Kristus yang sudah kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita akan lihat dulu gambaran satu bagian dari kitab Korintus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, apa yang ingin dihindarkan oleh Tuhan tentunya, ya, supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita di mana kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, ya, kita harus tahu ada hal yang akan terjadi di depan kita, Bapak Ibu Saudaraku, dan bahkan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus nanti, ya, muka dengan muka, maka kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Jadi tidak ada satupun yang bebas dari pertanggungjawaban,
ya kepada Tuhan Yesus apabila harinya sudah tiba. Jadi sebelum hari itu tiba, hari di mana kita akan menghadap kursi pengadilan Kristus, maka alangkah bijaksananya kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk memahami dan juga menjalani kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan inilah Bapak Ibu Saudaraku hal yang Tuhan ingin supaya kita terhindar dari hal yang sangat merugikan kita, ya Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam 1 Korintus pasal 3 kita akan membaca terlebih dahulu, tapi kita mulai dulu dari Galatia pasal 5 ya. Saya akan membacakan Galatia pasal 5 ayat 1 saja dulu, ya. Ayat 1 saja dulu. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membaca Galatia pasal 5 ayat 1. Dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya, supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan hidup yang sesungguhnya. Siapa yang melakukannya untuk kita? Kristus telah memerdekakan kita, ya. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, lalu diperingatkan di bagian berikutnya, ya, karena itu dikatakan konsekuensinya adalah kita harus berdiri teguh, ya, karena dalam posisi kita berdiri teguhlah kita bisa tetap melayani Tuhan di dalam kasih karunia-Nya dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku akan lebih banyak lagi, ya, hari-hari ke depan akan kita membahas tentang kuk perhambaan ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi saya sampaikan bahwa kenapa kita harus tetap hidup di dalam kemerdekaan kita yang kita peroleh di dalam Kristus, kemerdekaan rohani kita, ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini bukan berbicara khusus mengenai kemerdekaan politik, ya, kemerdekaan dari penjajahan duniawi, dan bukan kemerdekaan yang berkaitan dengan penjajahan di dunia ini, tapi ini lebih daripada hal-hal yang jasmani, ya, lebih daripada hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi ini adalah berbicara tentang kehidupan yang abadi, ya, kehidupan yang kekal, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi tadi saya sampaikan ada hal yang harus kita pahami dengan baik, bahwa ketika kita tidak menyadari ada ada kerugian yang akan kita alami apabila kita tidak secara konsisten menjalani kehidupan kita di dalam alam kemerdekaan rohani kita. Sebab kemerdekaan rohani itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah sesuatu yang harus dirawat, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang harus dirawat, sama seperti kehidupan kita secara jasmani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, badan kita, ya, tubuh kita juga harus kita jaga, harus kita rawat. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, karena apa? Kalau kita tidak mau terkena dengan sakit penyakit,
maka kita juga harus menjaga supaya tubuh kita tetap sehat. Ya, begitu Bapak Ibu Saudaraku. Nah, demikian terlebih lagi dalam kehidupan kita secara rohani, ya, karena kehidupan kita secara rohani tidak terlihat secara kasat mata, maka kemauan hati kita lah yang akan menyadarkan kita untuk memahami, mengerti dengan lebih baik lagi seperti apa kita menjaga supaya kehidupan kerohanian kita ya tetap berfungsi dengan baik sebagaimana yang Allah inginkan. Nah, kembali lagi tadi saya sampaikan Bapak Ibu Saudaraku, mari kita amati dulu dengan baik ya. Mari kita perhatikan dulu dengan baik hal yang Allah ingin hindarkan dari pengalaman hidup kita ya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ini benar-benar adalah satu bagian yang sangat penting mengingatkan kita bahwa ya penyesalan itu dikatakan selalu terlambat datangnya. Nah, sehingga kita harus menyadari lebih awal dan tetap menyadarinya sampai kapanpun kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, ya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan ini harus kita sadari dengan baik dan jangan pernah melupakannya, ya. Nah, untuk itu saya ajak kita untuk membaca 1 Korintus pasal 3 dari ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sampai ayatnya yang ke-15, ya. Nah, saya akan membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Katakan demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku, Paulus, ya, kepada Rasul Paulus, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Rasul Paulus lah yang ditentukan oleh Allah untuk meletakkan dasar-dasar iman kepada Yesus Kristus saat ini. Bukan rasul yang lain, ya, bukan Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, sehingga kita memahami dengan baik bahwa Tuhan menentukan Rasul Paulus itulah yang diberikan karunia firman oleh Tuhan untuk menjelaskan dan memberikan informasi bagi kita, bagi semua orang saat ini yang ingin mengenal Yesus Kristus dan yang ingin mengalami keselamatan itu. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab kita sudah belajar beberapa kali dan sudah mengetahui bahwa setelah kegagalan daripada bangsa Israel menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, maka Allah ya meninggalkan bangsa Israel untuk sementara waktu, berikut dengan segala perjanjian dan nubuatan yang seharusnya digenapi dalam kehidupan mereka, tetapi semuanya itu disingkirkan dan sekarang Tuhan membawa kabar baik, ya, berita sukacita melalui Rasul Paulus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain tentang berita kemerdekaan di dalam Kristus. Dan berita tentang kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah disampaikan melalui Injil kasih karunia. Dan Paulus mengatakan dia adalah
ahli bangunan yang cakap, yang terampil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai contoh teladan bagaimana kita memahami keterampilan, kecakapan, talenta, karunia, bagaimana kita memperkenalkan kebenaran tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Jadi kita sebenarnya mempunyai kecakapan, kita mempunyai kemampuan yang mumpuni, Sebenarnya bukan kita yang mempunyai kemampuan itu, tetapi Yesus Kristuslah yang mengerjakannya, sehingga kita bisa mendeklar, bisa menyatakan kebenaran kepada orang lain sesuai dengan rencana dan maksud Allah sendiri. Jadi kita menjadi pelayan-pelayan, bukan pelayan-pelayan yang menyesatkan orang lain, tetapi kita membawa kebenaran, kehidupan di dalam Kristus Yesus, memperkenalkan apa yang benar kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan cara memahami apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan ajarkan kepada Rasul Paulus sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dan meletakkan dasar untuk supaya kita terus membangun di atas dasar kebenaran yang sudah diletakkan fondasinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayat 10 ini, tetapi tiap-tiap orang yang sudah diselamatkan, kita-kita ini yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita di dalam pelayanan, kita harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi tidak dikatakan bagaimana sesudah orang yang sudah diselamatkan itu mereka hidup tanpa memperhatikan cara untuk melayani Tuhan, tetapi harus memperhatikan. Jadi tidak boleh mengabaikan, Bapak Ibu Saudaraku, cara kita untuk membangun kehidupan kita di atas kebenaran yang sudah kita terima, yang sudah kita percayai, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Kita tidak boleh merasa puas hanya di bagian dasar-dasar saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pemahaman kita tidak boleh berhenti hanya di bagian dasar-dasar saja. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena masih ada tanggung jawab kita untuk terus membangun di atas daripada dasar kebenaran itu, supaya utuh, supaya lengkap hidup kita di dalam Kristus Yesus, supaya lengkap dibangun sesuai dengan rencana Allah. Sebagai manusia baru, kita harus diperlengkapi, amin. Dan kita harus terus disempurnakan di dalam pengalaman pribadi dan juga dalam pengalaman persekutuan, dalam komunitas kita sebagai tubuh Kristus. Kita harus terus dibangun, Bapak Ibu Saudaraku, karena begitu banyak hal yang ingin Allah lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita, di dalam gereja tubuh Kristus, maka kita harus bersedia untuk fokus dan memperhatikan terus apa yang harus kita perbuat, supaya kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Yesus Tuhan yang surgawi, Yesus Kristus yang surgawi, yaitu sesudah
dia naik ke surga sesudah ia menyelesaikan segala pekerjaan yang Allah Bapa tugaskan kepadanya di dunia ini. Yesus Kristus harus naik ke surga, dan saat ini kita mengenal dia sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita membangun iman, membangun pelayanan, membangun ketaatan, membangun penyerahan diri kita, dan membangun kehidupan kita di dalam Yesus Kristus yang kita kenal sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada perbedaan ketika Tuhan menggunakan atau ketika Tuhan Allah sedang memakai umat pilihan, yaitu bangsa Israel, untuk membangun kerajaannya di bumi, kerajaan sorga di bumi. Maka Yesus Kristus yang dikenal adalah Yesus sebagai Raja dari segala raja. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja segala raja, dan mendirikan kerajaannya itu di tengah-tengah bangsa Israel apabila Tuhan sedang menjalankan pembangunan kerajaan sorga di bumi ini. Nah, itu adalah hal yang berbeda Bapak Ibu Saudaraku, karena bukan itu yang sedang dikerjakan oleh Allah saat ini. Tetapi saat ini Allah sedang melakukan pekerjaannya membangun tubuh Kristus, yaitu tubuh Kristus yang rohani, yang terdiri dari anggota-anggota badan, anggota-anggota tubuh Kristus, dari setiap orang yang percaya dan yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dari semua orang yang percaya tanpa perbedaan di seluruh dunia ini. Jadi ini adalah satu pekerjaan Allah yang sangat besar sekali, di mana saudara dan saya diberikan kesempatan untuk ikut membangun di dalamnya. Amin. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa, yang spesial. Istilahnya kita diajak oleh Tuhan Allah untuk ikut terlibat di dalam proyek sorgawi. Wah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak banyak orang yang menyukai hal ini. Karena orang lebih senang diajak untuk mengerjakan proyek duniawi. Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saudara dan saya, Paulus sudah katakan tadi, setiap orang percaya harus memperhatikan, bukan mengabaikan, tapi harus memperhatikan bagaimana kita harus terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sorgawi, di mana itu adalah tujuan Allah yang tertinggi untuk setiap orang yang percaya mengenal dan mengerti apa sasaran dari kehidupannya ketika masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka dikatakan di ayatnya yang ke-12, ayat 12 dikatakan, entahkah orang membangun. Jadi namanya juga membangun. Berarti harus ada bahan-bahan. Amin. Harus ada bahan-bahan yang disiapkan, saudara-saudaraku, yaitu entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Itu 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-12. Jadi di situ Bapak Ibu Saudaraku telah diidentifikasi, di situ telah ditunjukkan tentang bahan-bahan yang diletakkan di atas dasar bangunan kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Itu dikatakan
seumpama, ya diumpamakan seperti bahannya itu adalah emas, perak, batu permata. Itu bagian yang pertama. Yang kedua adalah kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, bagian yang pertama tadi dengan bahan yang sanggup bertahan dan bernilai dan dihargai oleh Tuhan, yaitu seperti emas, perak, dan batu permata. Artinya itu mempunyai nilai kualitas di hadapan Tuhan dan diterima oleh Tuhan sebagai bagian dari pelayanan yang kita lakukan yang dihargai oleh Tuhan. Sedangkan yang kedua, ya Bapak Ibu Saudaraku, upaya atau sesuatu yang kita lakukan tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang disebut dengan seumpama kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi ini semuanya adalah pekerjaan pelayanan yang tidak diterima oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, walaupun setumpuk kayu, setumpuk rumput kering, dan setumpuk jerami, itu tidak akan bisa bertahan dalam pembangunan tubuh Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Di ayat 13 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, ya, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini bukan api penyucian, dan ini juga bukan api neraka, tetapi ini adalah merupakan kebenaran Kristus yang akan menjelaskan sejelas-jelasnya, seakurat mungkin, dan di situ seadil-adilnya, ya, apabila kita berhadapan suatu saat muka dengan Kristus, maka Yesus Kristus akan membukakan apa yang kita kerjakan, pelayanan yang kita lakukan. Tuhan Yesus akan menilai, mengevaluasi, dan hasilnya adalah seperti dua bagian yang tadi yang sudah disampaikan. Ada yang berkenan kepada Tuhan seperti emas, perak, dan batu permata, ya, dan ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, kayu, rumput kering, dan jerami. Itu adalah bentuk-bentuk daripada bahan-bahan bangunan yang mana kita terlibat di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tidak bisa kita bilang yang penting melayani Tuhan, ya kan? Bapak Ibu Saudaraku, tidak demikian. Oleh karena apa? Karena Paulus katakan harus kita perhatikan dan harus kita teliti dan harus kita mempunyai, ya, kepedulian. Jadi bukan hanya asal yang penting melayani. Ya, melayani bagaimana caranya? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena semuanya jangan sampai nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita bangga dengan apa yang kita lakukan, tapi ternyata itu semuanya ditolak oleh Tuhan, ya, ditolak oleh Tuhan Yesus. Dan apa hasilnya? Bapak Ibu Saudaraku, apabila pelayanan kita diterima oleh Tuhan Yesus dan ataukah ditolak oleh Tuhan Yesus, apa hasilnya? Ayatnya yang ke 14 dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji itu adalah Allah yang menguji, Tuhan Yesus yang mengujinya, maka ia akan mendapat upah. Amin. Nah, inilah yang Rasul Paulus mau, yang Tuhan mau, supaya kita memperoleh upah yang besar, ya, dari Tuhan Yesus sebagai hasil daripada pelayanan kita yang berkenan kepadanya selama kita di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang memperhatikan
bagaimana ia membangun iman di dalam kebenaran ini, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan suatu saat maka Tuhan akan mengaruniakan penghargaan ya yang disebut sebagai upah yang besar yang akan kita terima di dalam sorga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita pasti dengan senang mendengarkan kabar baik di mana apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tapi kita harus benar-benar memperhatikan dengan baik supaya ya apa yang kita bangun, apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan, dan apa yang kita perkatakan itu benar-benar harus ya teruji dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan sesuai dengan selera kita pribadi atau bukan asal-asalan, ya bukan ikut-ikutan, apalagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan sangat rugi banyak kalau kita dalam hal beriman kepada Kristus ini hanya ikut-ikutan saja, ya Bapak Ibu Saudaraku, ikut arus namanya. Ya, ikut arus dunia, tapi kita harus benar-benar ya berjalan di dalam kebenaran yang sudah teruji dan jangan pernah kendor. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya jangan pernah kendor dan jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu dengan kebenaran yang sudah kita terima, kasih karunia Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita dari segala dosa dan juga dari kuasa maut, maka kita harus secara konsisten hidup di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita bangun bersama-sama. Amin. Karena tubuh Kristus itu adalah diri kita sendiri. Setiap orang yang percaya itulah yang disebut dengan gereja. Gereja bukan gedung. Bapak Ibu Saudaraku, ya gereja itu adalah eklesia, orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan ke dalam, masuk ke dalam terang Kristus. Jadi orang-orang, ya bukan batu-batu atau bangunan-bangunan buatan tangan manusia. Jadi setiap orang yang percaya itulah yang disebut dengan gereja atau tubuh Kristus yang harus dibangun di atas dasar yaitu Yesus Kristus, yaitu kita dibangun di atas dasar kebenaran yang benar-benar teruji. Jadi bukan, sekali lagi, yang penting dengar firman. Ya firman yang mana dulu ini Bapak Ibu Saudaraku? Ya, apakah itu firman yang dibagi dengan tepat atau firman yang campur aduk? Ya Bapak Ibu Saudara, kalau itu firman Tuhan yang campur aduk, itu bukan menjadi sesuatu yang membawa upah yang besar di hadapan Tuhan, tetapi di ayat 15 dikatakan, ya jika pekerjaannya terbakar, yang mana yang terbakar Bapak Ibu Saudaraku? Kayu, rumput kering dan jerami. Ya, setumpuk apapun, ya sehebat apapun kelihatannya, tetapi dikatakan jika pekerjaannya terbakar, tidak teruji di hadapan Tuhan, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Memang, karena keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, maka setiap orang yang percaya akan tetap diselamatkan. Tetapi tidak semua orang percaya akan menerima upah yang besar, tapi ada juga orang percaya yang akan mengalami kerugian dan dikatakan tadi di situ menderita kerugian. Itu artinya apa? Saudara-saudaraku, maka ketika kita berhadapan dengan Tuhan Yesus di kursi pengadilan Kristus, Allah mau supaya kita memperoleh upah yang besar dan bukan mengalami kerugian. Apa kerugiannya Bapak Ibu Saudaraku? Apakah kerugian itu yang disebut menunda keselamatan seseorang yang sudah percaya? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kerugian itu adalah penyesalan di mana orang yang percaya telah menghabiskan waktunya di dunia ini, ya
dengan melakukan perbuatan-perbuatan daging, ya, dan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya dengan menjalankan hidupnya menurut kehendaknya sendiri, dan tidak akan ada yang luput dari penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan Yesus mau supaya kita tidak mengalami kerugian itu. Karena Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini saja kita tidak mau rugi, bukan? Ya, kita mau selalu memperoleh hal-hal yang bernilai dari semua yang kita kerjakan, ya, apalagi berhubungan dengan hidup kita di dalam Kristus Yesus yang sudah ditebus dengan mahal, dengan darah Kristus yang mahal. Maka Allah mau supaya hidup kita yang berharga ini dipakai untuk melayani Tuhan seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang kita inginkan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sangat luar biasa tadi Paulus mengatakan bahwa di Galatia pasal 5 bahwa supaya kita benar-benar menjadi orang yang merdeka, Kristus Yesus telah memerdekakan kita. Maka dikatakan jangan mau lagi hidup di bawah kuk perhambaan. Oleh karena Tuhan mau supaya hidup kita benar-benar 100% digunakan, dipakai oleh Allah untuk memuliakan Dia, dan tidak kompromi dengan dunia ini, atau kita tidak membuang-buang waktu, atau kita tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Allah mau supaya kita selalu hidup di dalam kebenaran dan keberuntungan yang telah Tuhan Yesus kerjakan melalui kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka tidak mungkin ada orang yang berhenti belajar dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan perkenanan Tuhan, tetapi hanya mereka yang mau memberikan dirinya belajar dan diajar oleh firman Allah yang dapat mengerti bagaimana kehidupan kita yang telah dimerdekakan dari dosa dan kuasa maut dapat kita persembahkan sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan yang baik dan diberikan hati yang terbuka untuk selalu datang kepada kebenarannya dan hikmatnya, supaya apa yang kita lakukan, Tuhan Yesuslah yang membuat semuanya menjadi berkenan kepadanya. Dan kita hanya mau menyerahkan segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita akan memperoleh upah yang besar. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hamba kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik, oleh karena Engkau terus menyatakan melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami lebih bergairah lagi, lebih semangat lagi, dan tidak akan kendor semangat kami Tuhan, untuk mengikuti terus ya Bapa panggilan-Mu Tuhan, supaya kami terus membangun kehidupan kami di dalam Kristus, dengan penyerahan diri kami, supaya diperbaharui terus dari hari ke hari, dan kami terus menjalani kehidupan kami dalam ketaatan akan kasih setia Tuhan yang bekerja dalam hidup kami dengan kuat, memampukan kami melewati segala pergumulan kami semuanya, karena kami percaya kasih karunia Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan pada pagi hari ini, untuk sama-sama kami Tuhan disirami dengan kebenaran firman-Mu, dan kami disejukkan oleh karena Roh Kudus memanggil kami dengan lemah lembut oleh firman-Mu, memerdekakan kami dari segala ketakutan,
dari segala kekhawatiran dunia ini dan menanamkan di dalam hati kami begitu kuat keyakinan kami bahwa Tuhan memelihara hidup kami dengan sempurna dan kami akan dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan kami kepada Tuhan Yesus dan juga kepada saudara-saudara seiman kami dan kepada semua orang yang membutuhkan kebenaran firman Allah. Kami menyampaikannya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.